Suara mesin bor kecil, percikan solder, dan aroma logam panas memenuhi bengkel praktik SMK sore itu. Di antara keramaian siswa lain yang hampir selesai dengan proyek akhir mereka, Baskara dan Reza masih bertahan di meja kerja paling depan. Baskara menunduk dengan fokus penuh, tangannya bergerak hati-hati menyolder jalur kecil pada papan sirkuit. Setiap gerakannya presisi, seolah satu kesalahan kecil saja bisa merusak seluruh rangkaian. Di sampingnya, Reza mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja sambil melihat daftar komponen di buku catatannya. Kalau kita bisa selesaikan ini lebih cepat, kita pasti jadi kelompok pertama yang selesai, katanya. Baskara hanya tersenyum tipis, tanpa mengalihkan pandangannya dari papan sirkuit. Yang penting bukan cepatnya, Rez, tapi hasilnya, jawabnya pelan. Reza terkekeh kecil. Kalau nanti kita punya bengkel sendiri, pelanggan pasti lebih suka yang cepat. Baskara berhenti sejenak, lalu melihat sambungan solder yang baru saja ia buat. Kalau hasilnya bagus, pelanggan akan kembali, katanya. Perdebatan kecil itu sudah sering terjadi di antara mereka. Namun di balik perbedaan cara berpikir itu, mereka memiliki mimpi yang sama, suatu hari membuka bengkel perbaikan gadget sendiri. Beberapa bulan setelah kelulusan, mimpi itu akhirnya mulai terlihat nyata. Sebuah ruko kecil di pinggir jalan menjadi saksi langkah pertama mereka. Cat dindingnya masih setengah kering, dan bau cat baru memenuhi ruangan sempit itu. Baskara sedang merapikan meja kerja dan menyusun alat-alat dengan rapi. Multimeter, obeng presisi, dan alat solder ditata seperti perlengkapan operasi kecil. Sementara itu, Reza berdiri di sebelahnya sambil mempromosikannya dengan ponsel di sosial media. Kalau ini kita pasang di media sosial, pasti banyak yang datang, katanya penuh semangat. Baskara mengangguk, tapi pikirannya sedang tertuju pada sesuatu yang lain. Kalau pelanggan datang, kita harus siap memberikan yang terbaik, katanya. Mereka bekerja dari pagi sampai malam selama beberapa hari. Mengecat, membersihkan, menyusun rak, dan menata peralatan. Walau ruko itu kecil dan sederhana, bagi mereka tempat itu bukan sekedar bengkel. Itu adalah awal dari mimpi besar mereka. Suatu sore yang cukup sepi, suara mobil berhenti di depan bengkel mereka. Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi yang bernama Pak Agung masuk sambil membawa sebuah kotak besar berbahan aluminium. Wajahnya terlihat serius. "Selamat sore," katanya singkat. "Saya dengar kalian selain membuka bengkel perbaikan handphone, kalian juga menerima perbaikan drone." Baskara saling berpandangan. Drone bukan perangkat biasa yang sering mereka tangani. Pak Agung meletakkan kotak tersebut di bawah meja kerja, lalu membukanya perlahan dan meletakkan drone di atas meja kerja. "Ini alat vital untuk perusahaan saya," kata Pak Agung. "Saya butuh ini selesai dalam 3 hari untuk proyek survei lahan besar, dan saya akan membayar 3 kali lipat jika hasilnya sempurna." "Baik, saya terima perbaikannya," ujar Baskara dengan semangat. Ini adalah peluang besar pertama yang bisa melambungkan nama bengkel mereka. Begitu Pak Agung pergi, Baskara segera membongkar drone tersebut untuk melakukan diagnosa mendalam. Dia memeriksa setiap jalur kabel dan sensor dengan sangat teliti. Reza memperhatikan dengan tidak sabar. Sudah membayangkan apa yang bisa mereka beli dengan uang bonus dari Pak Agung. Baskara menemukan bahwa masalah utamanya terletak pada modul sensor pemetaan yang retak. Reza segera membuka laptopnya dan mulai mencari suku cadang yang mereka butuhkan. Ia mengetik tipe sensor tersebut di beberapa situs toko komponen elektronik. Namun, kabar yang mereka temukan membuat suasana bengkel tiba-tiba terasa berat. "Stok kosong," gumam Reza pelan. Beberapa toko menyatakan komponen itu sedang habis. Bahkan, distributor resmi di kota mereka juga tidak memilikinya. Menurut informasi yang mereka dapatkan, komponen asli baru akan tersedia 2 minggu lagi, karena pengiriman dari luar negeri sedang tertunda. Reza menghela napas panjang. 3 hari, tapi komponennya baru ada 2 minggu lagi, katanya sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Bagi mereka, ini bisa berarti kehilangan kesempatan besar pertama mereka. Namun, beberapa menit kemudian, Reza tiba-tiba menemukan sesuatu di layar laptopnya. "Bas, coba lihat ini," katanya sambil menunjuk. Di layar terlihat sebuah modul sensor yang bentuknya hampir sama dengan komponen asli.
Harganya jauh lebih murah dan bisa dikirim besok, lanjut Reza dengan nada penuh harapan. Namun setelah membaca lebih teliti, Baskara menyadari sesuatu. Itu bukan komponen asli, katanya pelan. Tapi bentuknya sama. Drone itu pasti bisa hidup lagi. Reza menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Pak Agung tidak akan tahu bedanya. Res, sensor ini yang menentukan akurasi pemetaan, katanya serius. Kalau kita pakai komponen tiruan dan sensor ini gagal saat drone terbang tinggi, hasil pemetaan bisa salah. Atau lebih buruk lagi, drone bisa jatuh. Reza menghela napas tidak sabar. Tapi kalau kita menunggu komponen asli, proyeknya sudah lewat. Pak Agung pasti akan membawa drone ini ke tempat lain. Ia menatap Baskara dengan nada lebih serius. Kita butuh uang ini untuk bertahan, Bas. Suasana bengkel tiba-tiba terasa tegang. Namun, Reza tidak mau menyerah. Dia menunjukkan perhitungan di tabletnya. Jika mereka menggunakan komponen asli dengan pengiriman kilat dari luar negeri sekalipun, keuntungan mereka hampir nol karena biaya kirim yang mahal. Kita butuh uang ini untuk membayar sewa ruko bulan depan, Bas. Pikirkan masa depan kita, seru Reza dengan nada putus asa. Malam itu bengkel sudah hampir kosong. Lampu di luar ruko mulai menyala satu persatu. Sementara di dalam ruangan hanya lampu meja kerja yang masih terang. Baskara duduk sendirian sambil mengingat drone yang belum selesai diperbaiki. Di sudut meja terdapat sebuah foto lama, dirinya saat kelulusan di SMK bersama guru mereka. Ia teringat pesan yang sering diucapkan gurunya di bengkel sekolah. Seorang teknisi bukan hanya dinilai dari kepandaiannya memperbaiki mesin, tetapi dari kejujurannya kepada pelanggan. Baskara menatap kembali drone di hadapannya. Ia tahu keputusan yang akan diambil besok tidak mudah. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga tahu satu hal pasti. Pelanggan jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Keesokan paginya, Baskara mengambil keputusan yang sulit namun tegas. Dia mengambil telepon genggamnya dan mencari nomor Pak Agung. Integritas kita lebih mahal daripada keuntungan satu proyek, Res. Tegasnya pada Reza yang baru saja tiba. Baskara tahu dia mungkin akan dimarahi atau kehilangan pelanggan besar, tapi hatinya merasa lebih tenang dengan kejujuran. Beberapa detik kemudian telepon tersambung. Baskara menjelaskan kondisi drone tersebut dengan jujur, bahwa sensor pemetaan rusak dan komponen aslinya sulit ditemukan dalam waktu 3 hari, serta menjelaskan apa yang terjadi pada hari kemarin. Kalau begitu saya besok sore akan mengambilnya kembali. Di ujung telepon, Pak Agung terdiam cukup lama mendengar penjelasan jujur Baskara. Di ruang kerjanya yang mewah, Pak Agung mengamati jadwal proyeknya yang padat. Dia merasa kecewa karena keterlambatan ini akan mengganggu rencananya. Namun di sisi lain, dia terkejut karena ada pengusaha muda yang mau jujur mengenai kualitas suku cadang yang langka. Setelah menutup telepon, Reza tampak sangat lesu. Dia duduk di kursi kerja sambil menopang dagu, menatap rak-rak suku cadang yang hampir kosong. Habis sudah, Bas? Pelanggan besar pertama kita pasti akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita baru saja membuang kesempatan emas demi sebuah prinsip. Keluh Reza dengan nada kecewa. Namun, Baskara tidak menyerah begitu saja. Dia membuka buku alamat lamanya dan mulai menghubungi jaringan teman-teman SMK-nya dari berbagai kota. Dia berharap ada salah satu dari mereka yang memiliki stok modul asli yang tersisa di gudang sekolah atau bengkel tempat mereka magang dulu. Baginya, solusi harus dicari tanpa mengorbankan etika. Melihat kegigihan Baskara yang bekerja hingga larut malam demi mencari solusi jujur, Reza mulai merasa malu. Dia teringat kembali janji mereka saat di SMK untuk menjadi pengusaha yang membanggakan alma mater. Reza mendekati Baskara. Maafkan aku, Bas. Kau benar. Biar aku yang membantu mencari ke kota sebelah. Aku ingat ada teman magangku yang bekerja di distributor besar. Tanpa membuang waktu, Reza segera memacu motornya menuju kota sebelah, meskipun langit mulai mendung. Dia harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan komponen asli yang ditemukan temannya. Di tengah perjalanan, hujan deras turun, namun Reza tidak berhenti. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga peduli pada integritas bisnis mereka. Menjelang subuh, Reza kembali ke rumah Baskara yang tak jauh dari bengkelnya. Dengan pakaian yang basah kuyup namun wajah yang berseri-seri.
Dia menyerahkan kotak kecil berisi modul sensor asli kepada Bhaskara yang sudah menunggu dengan cemas. Mereka tidak membuang waktu lagi, dan langsung bersiap untuk mulai bekerja memasang komponen tersebut ke drone milik Pak Agung yang akan diambil sore ini. Mereka bekerja bahu-membahu dalam keheningan subuh yang tenang. Bhaskara memegang pinset dengan presisi, sementara Reza membantu memegang drone tersebut dan memastikan setiap kabel terpasang pada tempatnya. Rasa lelah seolah hilang, digantikan oleh kepuasan karena mereka melakukan hal yang benar dengan cara yang benar pula. Drone itu akhirnya selesai tepat pada waktunya. Ternyata Pak Agung datang pagi-pagi sekali untuk mengambilnya. Loh, katanya nggak bisa diperbaiki? Tanya Pak Agung dengan ekspresi kebingungan. Bhaskara dan Reza pun menjelaskan apa yang terjadi tadi. Sebelum menyerahkan drone, Bhaskara mengajak Pak Agung ke lahan yang kosong di belakang ruko untuk melakukan uji terbang. Kami ingin Bapak melihat sendiri bahwa alat ini berfungsi dengan sempurna, menggunakan komponen standar pabrikan. Ujar Bhaskara dengan bangga. Setelah uji terbang selesai, Bhaskara menyerahkan invoice pembayaran. Sesuai kesepakatan awal, harganya tetap normal, tanpa ada biaya tambahan, meskipun Reza harus pergi jauh mencarinya. Pak Agung menatap invoice itu, lalu menatap kedua pemuda di depannya. Untung saja saya bawa uangnya. Coba kalau tidak, katanya sambil terkejut. Dan dia mengangguk pelan, memberikan pujian atas profesionalisme mereka sebelum pergi membawa drone-nya. Seminggu berlalu tanpa ada kabar dari Pak Agung. Bengkel terasa sepi, dan Reza mulai khawatir jika kejujuran mereka kemarin justru membuat Pak Agung merasa prosesnya terlalu rumit. Namun, Bhaskara tetap tenang dan fokus mengerjakan perbaikan-perbaikan dari customer. Dia percaya bahwa hasil kerja yang jujur tidak akan pernah sia-sia. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan bengkel. Pak Agung turun dengan membawa seorang rekan bisnisnya dan sebuah map biru besar. Banyak orang bisa memperbaiki mesin, kata Pak Agung sambil menyerahkan map tersebut. Tapi sedikit yang bisa memperbaiki dengan kejujuran. Ini adalah kontrak perawatan armada drone untuk seluruh proyek kami. Bisnis mereka mulai berkembang pesat berkat kontrak besar tersebut. Karena beban kerja meningkat, mereka memutuskan untuk merekrut seorang adik kelas dari SMK mereka sebagai tenaga magang bernama Dika. Dia terlihat pendek, namun dia sangat pintar. Reza, yang kini sangat menjunjung tinggi integritas, mengajarkan kepada Dika bahwa kejujuran adalah aturan nomor 1 di Bengkel Sinergi. Kini, Bengkel Sinergi telah dikenal luas sebagai tempat perbaikan paling terpercaya di kota itu. Mereka berhasil membeli peralatan terbaru yang lebih modern. Bhaskara dan Reza menyadari bahwa dalam dunia bisnis, reputasi adalah mata uang yang paling berharga. Mereka membuktikan bahwa lulusan SMK memiliki karakter yang tak tergoyahkan. Suatu hari, mereka diundang kembali ke sekolah asal mereka untuk berbagi cerita sukses. Bhaskara berdiri di depan kelas yang dulu pernah menjadi tempatnya belajar, didampingi oleh Ibu Retno, guru yang dulu menginspirasi mereka. Di akhir cerita, Bhaskara memberikan pesan kepada murid-murid. Keterampilan akan membawamu ke pintu peluang, tapi integritaslah yang akan menjagamu tetap di sana. Matahari terbenam di ufuk barat saat Bhaskara dan Reza menutup bengkel mereka. Mereka pulang dengan langkah ringan, tahu bahwa setiap rupiah yang mereka hasilkan berasal dari kerja keras yang jujur. Kilau solder di bengkel mereka bukan sekedar sambungan logam, melainkan cerminan hati yang tulus dalam berkarya.